Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sesuai dengan topik dari pertemuan ke-12, yaitu terkait dengan akuntansi zakat dan wakaf. Jadi pada video ini adalah video part pertama, yaitu akuntansi zakat, yang mana nanti kalian bisa ikuti video part kedua, yaitu akuntansi wakaf. Nah, di sini seperti dalam tuntunan Al-Qur'an gitu kan ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang kaya gitu kan ya, kaya harta, karya iman, karya takwa dan lain sebagainya itu, maka kalian bersedekahlah. Nah, di sini kita akan belajar terkait akuntansi organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Atau sering kita sebut sebagai akuntansi ZIS. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kalian kan tahu bahwa dana zakat itu akan disalurkan kepada 8 asnaf. Nah, 8 asnaf itu salah satunya adalah amil. Nah, amil itu adalah berhak atas dana zakat yang disalurkan dari para pemberi zakat, gitu kan ya. Nah, amil sendiri adalah sebuah entitas pengelolaan zakat yang dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan undang-undang untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita menjadi amil gitu ya, maka itu harus legal. Legal itu artinya memiliki hukum, kekuatan hukum gitu ya, dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan undang-undang. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, amil itu berhak mendapatkan dana dari zakat yang disalurkan oleh para muzaki. Jadi, dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak serta dana lain yang diperuntukkan bagi amil. Nah, di sini organisasi pengelola zakat itu seperti kalian ketahui itu ada dua. Yang pertama itu adalah yang swasta atau kita sebut sebagai lembaga amil zakat atau LAS, dan kemudian ada yang di bawah pengelolaan pemerintah yang kita kenal sebagai BAS atau Badan Amil Zakat. Nah, BAS dan LAS itu harus membuat 5 laporan keuangan ini. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan perubahan dana, yang ketiga adalah laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Seperti kalian ketahui bahwa Lembaga Amil Zakat atau OPZ atau Basnas itu adalah sebuah lembaga yang non-profit oriented, di mana dia badan hukumnya adalah berbentuk yayasan. Nah, oleh karena itu, maka kenapa di sini di dalam laporan keuangannya pun tidak ada, mereka tidak memiliki laporan laba rugi, yang ada adalah laporan perubahan dana. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan dari BAS. Nah, di situ kalian bisa lihat ya bahwa di sini dia tidak memiliki saldo modal. Nah, di sini adalah saldo dana. Nah, ini adalah modalnya mereka sebenarnya. Mereka itu adalah yayasan, itu adalah milik masyarakat, sehingga yang memiliki perusahaan itu atau entitas itu adalah masyarakat. Oleh karena itu disebutlah bukan modal tetapi adalah saldo dana. Nah, saldo dana itu adalah dana zakat, dana infak, sedekah, dana amil dan dana non halal lainnya. Nah, di sini sedangkan hak daripada lembaga amil zakat itu sendiri hanya ada dana amil ini aja gitu kan. Nah, kemudian dana-dana itu dikelola dan kemudian ya boleh menjadi sebuah aset kas, kemudian mungkin dipiutang bergulirkan gitu ya. Jadi misalnya kita melihat ada pedagang kaki lima yang membutuhkan dana untuk modal usaha, ya mungkin hanya 500.000, 1 juta, tapi tentu saja sangat berharga bagi para pedagang kaki lima itu gitu kan. Nah, itu kita berikan dengan akad, yaitu biasanya adalah qordul hasan, dimana ketika dikembalikan alhamdulillah
Tetapi ketika tidak dikembalikan pun sebenarnya tidak apa-apa, karena itu adalah dananya berbentuk qardul hasan. Nah, itu biasanya kita catat dalam bentuk piutang atau piutang kebajikan gitu ya, atau piutang bergulir atau yang lain sebagainya. Nah, boleh juga dana amil itu kita belikan aset tetap karena itu hak kita gitu ya, hak dari pemilik lembaga amil zakat. Misalnya contohnya kita belikan mobil untuk operasional, atau kita belikan tanah, atau kita belikan gedung. Nah, kemudian mungkin kita juga ada beberapa biaya yang masih harus dibayar, misalnya biaya kontrak, atau kemudian kita masih berhutang ke bank atau apapun, ya kita tetap di situ tetap ada akun yang kita sebut sebagai kewajiban atau pasifa, biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini yang membedakan. Jadi laporan perubahan dana itu adalah sebenarnya kalau kita uang masuk gitu ya, jadi itu ada penerimaan, dan kemudian kemana kita salurkan dana itu kita masukkan dalam dana penyaluran, sehingga ketika penerimaan itu lebih besar daripada penyaluran, otomatis dia saldo dananya adalah surplus. Sedangkan apabila penerimaan itu lebih kecil daripada penyaluran, maka dia akan menjadi dana defisit. Nah, itu. Maka di sini sekali lagi bahwa lembaga amil zakat, Basnas, OPZ itu dia bukan berupa perusahaan yang mengejar keuntungan, karena dia bersifat badan hukumnya adalah yayasan, sehingga dia adalah non profit oriented. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah jelas ketika penerimaan itu lebih besar daripada pengeluaran, maka dia menjadi surplus. Nah, sebaliknya jika lebih kecil, ya ketika terima itu lebih kecil daripada yang dikeluarkan, maka dia menjadi defisit. Nah, ini. Oke, selanjutnya itu tadi dana zakat ya, ini dana infak. Mengapa kita harus membedakan? Karena zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk 8 asnaf. Jadi dia memang spesifik karena niatnya yang pemberi zakat atau kita sebut sebagai muzaki itu juga spesifik, dia ingin bukan sedekah, karena zakat itu sebenarnya bersifat juga wajib ya. Ketika muzaki itu sudah melebihi daripada haul dan nisab begitu ya. Ketika kita memiliki harta yang sudah banyak berlimpah, maka itu wajib dizakatkan 2,5%-nya untuk mensucikan dana itu gitu ya. Jadi maka memang dia memiliki spesifikasi karakteristik yang sangat spesifik begitu kan, dibandingkan dengan infak dan sedekah. Jadi infak dan sedekah itu bisa diberikan kepada siapapun, meskipun dia bukan fakir, meskipun dia bukan miskin, meskipun dia itu bukan gorimin, fisabilillah, seperti itu boleh. Misalnya contohnya ada 17 Agustus nih, minta dana, boleh kita berikan. Atau misalnya dana tsunami, dana COVID, seperti itu ya. Jadi musibah-musibah itu bisa kita berikan dalam bentuk dana infak atau sedekah. Nah, ini adalah dana amil ya. Sebenarnya dana amil ini yang kita sebut sebenarnya sebagai laporan laba rugi gitu ya. Jadi dana amil ini adalah dana amil di sini adalah dana pengelolaan operasional perusahaan gitu ya. Jadi bagian dari dana amil boleh ngambil dari zakat, boleh juga ngambil dari infak atau sedekah. Kemudian penggunaannya ini bisa kalian lihat ya, sama seperti penggunaan perusahaan lainnya. Lembaga amil zakat Basnas OPZ saat ini dikelola sangat profesional, sehingga dia juga memiliki pegawai, dia juga harus menggaji pegawai itu agar dia bisa mengumpulkan dana dengan jumlah yang sangat besar gitu kan. Nah, maka di situ nggak apa-apa dia punya beban pegawai. Tadi juga boleh beli rumah, beli tanah, beli mobil untuk operasional, maka di situ juga pasti akan ada beban penyusutan. Jadi sebenarnya layaknya sebuah perusahaan, maka dana amil itu harus dikelola dengan baik gitu kan ya. Nah, sama dengan itu ketika penerimaan lebih besar daripada penggunaan, maka dia akan menjadi surplus. Ketika penerimaan lebih kecil daripada penggunaan, maka dia akan menjadi defisit. Nah, ini aset kelolaan. Nah, disinilah yang menjadi sangat spesifik ya, yang kita sebut sebagai aset kelolaan. Gini,
tadi kan saya bilang bahwa sebuah lembaga amil zakat itu adalah lembaga yang bersifat non-profit oriented. Nah, maka aset-asetnya itu juga bukan miliknya dia ketika dibeli tidak dengan menggunakan dana amil. Jadi sekali lagi ya, ketika aset itu dibeli bukan dari dana amil, nah maka dia menjadi aset kelolaan. Contohnya, ada nih orang kaya, dia kemudian menyumbangkan mobil, dia langsung mengatakan ini saya sumbang ambulans nih. Nah, itu menjadi aset kelolaan karena ambulans itu nggak kita beli dari dana amil dan bukan untuk aktivitas operasional, tapi ambulans itu untuk mengangkut jenazah mungkin atau mengangkut orang-orang yang sedang sakit, dan biasanya ambulannya gratis atau ya bayar tapi nggak mahal. Nah, kemudian misalnya dana-dana dari zakat, infak, sedekah itu diproduktifkan, contohnya misalnya dibuat sebuah rumah sakit, dibuat sebuah sekolah gitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka tentu saja itu bukan merupakan aset dari yayasan lembaga amil zakat, tetapi itu menjadi dikategorikan di dalam aset kelolaan gitu ya. Jadi paham ya, jadi aset kelolaan contohnya misalnya ambulans atau misalnya rumah sakit yang didirikan dari dana zakat, kemudian sekolah yang didirikan dari dana zakat, kemudian misalnya pesantren atau apapun yang mana uangnya bukan berasal dari dana amil, itu kita sebut sebagai aset kelolaan. Nah, di sini akuntansi zakat penerimaannya gimana gitu kan ya. Jadi kalau kita terima, ada orang datang kemudian dia ngasih uang zakat, nah tentu saja ya dinilai sesuai dengan uang yang diterima. Kalau kita terimanya 1 juta ya kita catat 1 juta. Nah, kemudian sedangkan kalian ketahui kan bahwa zakat itu ada yang kita sebut sebagai zakat fitrah, di mana zakat fitrah tentu saja dia memberinya dalam bentuk beras dong, bukan dalam bentuk uang, karena memang secara sahnya itu biasanya orang melakukan penyaluran dana zakat fitrah itu dengan beras gitu kan. Nah, maka beras itu kemudian kita ukur secara nilai wajar, kita cari tahu kira-kira beras itu sekilonya harganya berapa. Nah, kemudian kita catat dalam bentuk uang. Jadi bukan misalnya beras pada dana zakat, yo enggak lah, maka dia tetap kas gitu ya, begitu kan, karena artinya beras itu diukur dengan nilai wajar. Nah, itu kita ketika kita menerima uang tunai maka jurnalnya adalah kas pada penerimaan dana zakat, sedangkan kalau kita menerima beras tadi maka jurnalnya adalah persediaan aset, barang, aktivitas tetap lainnya, kemudian penerimaan dana zakat. Ya kan contohnya misalnya gini, orang ada barang bekas nih mau dikasihkan atau apa, ya harus kita catat, kita inventaris dengan baik. Nah, itu kemudian kita cari tahu berapa sih nilai wajar dari barang tersebut. Oke. Nah, kemudian setelah itu maka kita boleh mengambil bagian dari dana amil, dan memang di situ tidak ada peraturan apapun yang menyebutkan berapa sih sebenarnya yang diperbolehkan bagian dari amil itu. Boleh 1/8-nya, karena misalnya asnaf itu ada 8 asnaf begitu ya. Maka di situ kita minta 1/8-nya boleh. Ada juga yang 25% boleh juga, 20% juga boleh, karena memang tidak ada prosentase yang spesifik yang menjadi syarat berapa sih dana amil itu diperbolehkan. Ya tentu saja nggak boleh lah banyak-banyak kita ambil dana amil, karena kan sebenarnya dana zakat itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan yayasan gitu ya. Nah, dengan demikian maka jurnalnya adalah kas pada penerimaan ujroh penyaluran zakat dana amil. Oke, next. Nah, penurunan nilai aset zakat. Jadi kalau misalnya gini nih, tadi kita punya beras nih untuk zakat fitrah. Nah, ternyata kita taruh nih di luar, ternyata dikerikiti tikus berasnya atau kemudian dicuri. Nah, itu masuk ke dalam kelalaian amil gitu kan. Nah, tapi kalau bukan kelalaian amil, misalnya kita taruh tuh beras, kemudian ada banjir atau bencana alam lainnya. Nah, itu dia tidak merupakan kelalaian amil gitu kan. Nah, maka ketika kelalaian amil, maka dia menjadi penurunan diakui sebagai kerugian dan akan mengurangi dana amil.
Nah, tapi kalau dia nggak lalai, si amil nggak lalai, maka akan mengurangi dana zakat karena kan bukan kesalahan si amil. Nah, ini adalah jurnalnya. Kerugian penurunan nilai aset zakat dana amil pada penurunan nilai aset zakat. Sedangkan kalau bukan kelalaian amil, beban penurunan nilai aset zakat dana zakat pada penurunan nilai aset zakat. Next. Nah, penyaluran nih. Udah kita dapat uang banyak, kemudian kita akan salurkan kepada 8 asnaf. Nah, maka di sini zakat diakui telah disalurkan jika sudah diterima oleh mustahik non amil. Ya iyalah, masa kita misalnya janji untuk menyalurkan dana seperti gitu ya, seperti BLT atau janji-janji COVID dari pemerintah kan belum kita terima. Nah, itu nggak boleh kita catat. Nah, maka di situ zakat diakui telah disalurkan jika sudah diterima oleh mustahik non amil. Kemudian yang kedua, jika zakat disalurkan ke amil lain maka belum diakui sebagai penyaluran zakat. Kan boleh ketika ada misalnya lembaga ya seperti Dompet Duafa nih menyalurkan dana kepada lembaga zakat yang lebih kecil, misalnya contohnya ya rumah zakat atau siapa yang dia ada di pelosok atau apa ya, maka itu belum boleh kita akui sebagai penyaluran zakat, tapi masuk ke dalam penyaluran zakat amil lainnya. Nah, maka bagi amil yang menyalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Ini adalah jurnalnya, yaitu ketika menyalurkan piutang penyaluran, biaya ujroh penyaluran pada kas. Nah, ketika setelah disalurkan amal lainnya, yaitu penyaluran dana zakat pada piutang penyaluran. Oke. Amil yang menerima kas, hutang penyaluran zakat, penerimaan ujroh penyaluran, hutang penyaluran pada kas. Nah, penyaluran zakat. Kas diukur sebesar yang disalurkan, sedangkan zakat sama ya, diukur, nah ini ya, tadi nilai wajar, yang ini diukur sebagai nilai buku. Tapi biasanya memang kan kita menerima zakat fitrah, zakat beras itu nggak lama-lama ya, mungkin sebelum Idul Fitri, setelah itu kita menghimpunnya ketika puasa, kemudian 1 hari sebelum Idul Fitri udah kita salurkan. Nah ini, amil berhak mengambil bagian dari dana zakat untuk menutup biaya operasional yang besarnya disesuaikan dengan kewajaran dan ketentuan yang berlaku. Beban menghimpun dan menyalurkan zakat harus diambil dari dana amil. Amil dapat meminjam dana zakat untuk penghimpunan dana zakat yang sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi 1 periode atau haul. Jadi sebenarnya memang zakat itu ya harus disalurkan secara full gitu ya, karena memang dia itu ada yang kita sebut sebagai haul. Nah, ini jurnalnya, simple aja, penyaluran pada kas, penyaluran pada barang atau persediaan. Bagian dari amil, bagian amil atas dana zakat, penerimaan dana amil atas dana zakat. Nah, akuntansi infak sama lah sama akuntansi zakat gitu ya. Hanya saja memang infak itu akan berbeda, itu ketika niatnya saja gitu ya. Infak dapat tetap sama, dapat berupa uang kas dan non kas. Aset tidak lancar yang diterima diukur sebesar nilai wajar. Penyusutan diperlakukan sebagai pengurang dana infak. Ya, dana infak bergulir, aset kelolaan sama sumbangan berupa prasarana yang diperuntukkan bagi mustahik gitu ya. Tadi ambulans, contohnya misalnya rumah sakit, misalnya sekolah atau gedung gitu ya. Itu kita tidak boleh mengakui sebagai karena dananya bukan berasal dari dana amil. Sekali lagi itu menjadi aset kelolaan. Aset kelolaan ada aset kelolaan lancar, ada aset kelolaan tidak lancar, dan ada penyusutan aset kelolaan. Ini tadi sudah ya jelas, tadi sudah diterangkan, ada ambulans, ada rumah sakit gitu ya contohnya. Bagaimana jika barang dikonversi ke kas? Ya memang seharusnya memang barang itu dikonversi ke kas gitu ya. Artinya dijual ini barangnya. Kas barang selisih lebih penilaian atau kas selisih kurang penilaian pada barang. Oke, ini adalah studi kasusnya, silakan dikerjakan gitu ya. Mudah aja karena lembaga amil zakat tidak terlalu rumit dalam penjurnalan. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.